Kan kawan kita, ketemu guru kita Ustadz Zakaria Ansori. Assalamualaikum Ustadz. Wah, ngopi dari antang ngajak-ngajak lagi sekarang. Iya, lama udah ketemu guru gitu nih. Dari mana? Keliling-keliling nggak bisa musik. Aku santai nih, ujuk kaosnya nih. Tak apa-apa, itu kan lebih. Hari libur kan? Tuan guru kita tuh kan harus lebih. Kalau warung guru Alek nih, biasalah hari libur. Iya, kopi. Aku baru nyampe nih. Oh, dari mana guru? Ada lah, tadi nengok apa persiapan kawan-kawan panitia. Besok kan haul Tuan Guru Daud Arif. Oh iya ya. Sekaligus HUT PHI yang ke-91. Kalau haulnya itu yang ke-51. Beliau kan wafat itu tahun 76. Cuman kalau hitung Masehi ya belum 50. Tapi kalau hitung Hijriahnya sudah 51. Oh, ini tertarik nih guru, kita bahas tentang PHI nih. Boleh? Soalnya kan guru alumni PHI, saya juga kawan-kawan alumni MTS PHI. PHI ya? PHI juga. Nah, kita ketemu kangen satu alma mater. Ya guru, kadang tuh ya PHI ini waktu saya dulu guru, sekolahnya cuma ngaji setengah jam, 40 menit satu mata pelajaran. Namun setelah tamat PHI itu kayak nih ilmu tuh datang sendiri tuh. Nah, ada keberkahan di sekolah PHI ini. Macam mana tuh sejarahnya dulu guru? Kami ini kan cuma sekolah dan kayak sejarahnya belum terlalu kenal lah tentang PHI itu. kalau kata Tuan Guru Hasan Basri, PHI itu berkah. Berkah tuh kata beliau bertambahnya kebaikan. Ziyadatul khair. Jadi kalau kita punya uang 1 juta, bisa untuk sekolah anak, bisa untuk beli beras, bisa untuk sisihkan sedekah, bisa untuk ditabung, macam-macam, gitu kan? Menambah kita semakin baik, itu berkah duit 1 juta tuh. Tapi kalau dapat duit 1 juta, yang laki nak beli ini, yang bini nak beli ini, bertengkar. Gara-gara dapat duit bertengkar, ujung-ujungnya tidak manfaat. Justru menambah runyam, itu tidak berkah tuh. Oh, itu artinya berkah tuh, Jadi kebaikan bertambah-tambah. Ya, bertambah kebaikan, walaupun nilainya mungkin sama. Iya. Sama-sama beras 1 kilo, sama-sama uang 100.000, tapi bisa saja keberkahannya beda. Nah, makanya kalau Bang Iwan tadi bilang ketika sekolah kayaknya biasa-biasa baik. Iya, kayak sekolah biasa-biasa aja dulu. Ada yang minggat kadang. Cinta bola cuman dulu. Ada yang ya belajarnya itu ibaratnya santai kawan. Ya, kayak gitu. Tapi alhamdulillah ya. Nggak tanpa ini ya, tanpa merendahkan lembaga lain lah. Berbangga-bangga ya. Kalau ukuran sukses itu umpama bagi sebagian orang kan, wah sukses kawan, berarti pejabat. Sukses kawan, berduit, nah pengusaha. Bolehlah kita berbangga sebagai motivasi ya, bukan sombong. Macam Pak Bupati, alumni PHI, dari dasar itu sanawiyah, aliyah, PHI, jadi orang nomor 1 di kabupaten ini. Wakil gubernur kita asli itu Ustadz Abdullah Sani. Bupati Ustadz Anwar Sadat. Yang jadi guru besar sudah ada ketua ilmu kita Profesor Sukri. Yang doktor sudah banyak, gitu kan? Yang rektor Institut Agama Islam Dr. Heru, Dr. Yusuf, yang ya alhamdulillah lah tanpa kita sombong gitu kan, cukup memberikan manfaat ya. Karena memang pesan guru-guru kita itu kan berikan manfaat pada umat. Saya ingat dulu ayah Tuan Guru Haji Ali, hari pertama belajar itu saya masuk MTS, ada semacam orientasi lah, ospek lah gitu kan. Tapi bukan seperti ospek di kampus, enggak. Ada pengenalan sedikit apa dari beliau. Kebetulan beliau itu kepala sanawiyah. Saya masih ingat sampai hari ini hadis yang beliau sebutkan itu, khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, sebaik-baik manusia itu yang memberi manfaat bagi manusia lain. Nah, hari ini seperti apapun alumni PHI itu insya Allah ada manfaatnya. Minimal dia bermanfaat untuk diri dan keluarganya. Lebih dari itu ada yang menjadi tokoh di kampung itu, di masyarakat, mimpin tahlil, jadi imam, jadi kades. Jadi kades banyak betul saya hitung, gitu kan. Nah, itu memberi manfaat gitu kan. Jadi
dalam momen HUT ini saya berharap kita semua mengenang kembali lah terhadap alma mater kita tercinta, karena PHI ini sekolah bersejarah tertua di Kuala Tungkal, di pantai timur Sumatera bagian sini ya, karena dulu kita Tanjung Jabung ya. Jadi di Sabah, di daerah pantai timur, saya kira dibanding Temilahan tuh boleh jadi ya, lembaga pendidikan di kitanya lebih tua dibanding Indragiri ya. Jadi di dokumen itu tahun 36. Jadi 9 tahun sebelum kemerdekaan sudah berdiri PHI itu oleh muasisnya Tuan Guru Ki Haji Daud Arif. Beliau ini sekolahnya di Mekah dulu. Jadi dari Kalimantan, dari Amuntai, beliau ke Malaysia bersama ibunya. Ceritanya begitu. Ingin menuju tempat abangnya yang ada di Malaysia, yang seorang qadhi di Malaysia. Nah, tumbuhlah di Malaysia. Waktu itu kan mudah ya. Orang pakai pompong, pakai kapal layar mungkin bisa sampai Singapura, Malaysia, tidak ada batasan dulu. Jadi Semenanjung Malaya ini biasa kita, bahkan dari Kalimantan itu biasa orang bolak-balik. Nah, sampai Malaysia, tumbuh di sana, dan ternyata disekolahkan oleh abangnya itu ke Makkah. Nah, pulang dari Makkah ke Malaysia, lanjut ke sini. Nah, nggak tahu gimana sejarahnya, yang jelas ke Kuala Tungkal dan menikah di Kuala Tungkal. Dia menikah, tumbuh di sini, dan dia berkeluarga membangun Madrasah Hidayatul Islamiyah, dulu disebut MHI, Madrasah Hidayatul Islamiyah. Lalu dalam perkembangannya kita membuat lembaga lain ya, jadi ada Madrasah Ibtidaiyah, ada SD, ada MTS, ada Aliyah, maka disebut dengan perguruan. Makanya PHI, Perguruan Hidayatul Islamiyah. Alhamdulillah sudah 91 tahun kalau hitungan Hijriah ya. Karena berdirinya itu tahun 1335. Nah, sekarang 1446. Luar biasa. PHI ini sudah memberikan kontribusi yang luar biasa dari zaman sebelum terjadinya kemerdekaan. Ya, sorry 1355, sorry. Ya, sebelum kemerdekaan. Bahkan sebenarnya, Pak Iwan, muasis kita itu kan pahlawan ya, tokoh perjuangan, dan beliau itu memang terdaftar, memang diakui oleh pemerintah sebagai pejuang. Makamnya ditaruh bendera. Kalau beliau berkenan itu makam pahlawan sebenarnya. Cuman karena beliau tidak berkenan, biar seperti biasa saja. Dan itu banyak guru-guru kita yang seperti itu. Panglima Saman saja itu di luar makam pahlawan. Itu wasiat beliau. Mungkin biar tidak timbul riya atau bagaimana gitu ya. Nah, Ki Haji Daud Arif ini memang tokoh pejuang. Beliau itu pimpinan Laskar Hizbullah. Nah, jadi kalau Bang Iwan buka di Google, ketik saja Laskar Hizbullah atau foto Laskar Hizbullah. Nah, dari seluruh foto-foto yang ada itu foto Tuan Guru Daud Arif lah yang muncul bersama pasukannya waktu itu. Apalagi kalau kita ketik Laskar Hizbullah Kuala Tungkal, lebih muncul lagi. Yang secara umum saja, contoh Laskar Hizbullah yang ada fotonya itu. Karena dulu kan ada TKR ya, Tentara Keamanan Rakyat. Ada Laskar Sabilillah, Front Sabilillah. Ada Laskar Hizbullah. Dari Tungkal ini ada lagi namanya Barisan Selempang Merah. Nah, meskipun berbeda lembaga, tapi itu semuanya orang PHI. Front Sabilillah itu ketuanya Haji Kasim, ayahnya Tuan Guru Abdul Halim Kasim. Hizbullah itu ketuanya Tuan Guru Daud Arif. Nah, sedangkan Barisan Selempang Merah itu ketuanya atau panglimanya itu Panglima Adul. Nama lengkapnya Abdul Somad, guru PHI. Wafat tahun 49 dalam peristiwa agresi militer Belanda II ya. Wafatnya di laut karena perang laut waktu itu di Sungai Pengabuan ya. Laut apa sungai sih? Orang kadang nyebutnya ke laut gitu ya. Sananya laut ya, tapi sininya sungai. Kita di Muara, di Kuala ya. Nah, itu guru PHI, Panglima Adul itu. Jadi mereka itu ulama, pejuang ulama.
itu barisan selempang merah. Nah, beliau wafat, Panglima dipimpin kemudian oleh Panglima Saman. Yang sekarang jadi nama jalan-jalan Panglima itu Panglima Saman. Ya jamaah Misi Agung juga, keluarga besar PHI juga. Jadi kita itu bagian dari umat, bagian dari bangsa. Makanya dulu saya membuat tema tagline HUT itu beberapa tahun yang lalu, berapa puluh tahun PHI waktu itu ya, saya lupa, 85 tahun atau berapa, mendidik umat membela bangsa. Nah, kalau tahun ini tagline kita mendidik umat menebar manfaat. Manfaat lah, maslahat, manfaat ya. Itu tadi saya ingat pesan ayah gitu kan, jadilah orang bermanfaat sekecil apapun ya, karena kita ini kan kalau bermanfaat bagi orang kan sayang. Ketika kita tidak ada, orang ingat kebaikan kita, disitulah doa. Kan guru-guru kita mengajarkan, kata Imam Syafi'i itu, engkau lahir menangis, ulid tayyabna adam bakia, engkau lahir wahai Bani Adam dalam keadaan menangis. Wan nasu haulaka yadhakuna surura, orang di sekitarmu, di sekelilingmu itu senyum. Kakek senang, oh dapat cucu, ponakan saya lahir, kata bibiknya, kata pamannya kan. Ibu kita yang bertarung nyawa, berdarah-darah melahirkan, hilang, terbalas sakitnya. Nah, maka itu kata beliau, kalau meninggal dunia, fajahil nasika fi yaumi mautika idza bakau. Jadi bersungguh-sungguh engkau di akhir hayatmu itu orang menangis. Nah, sementara engkau dhahika masrura, tersenyum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kita inginkan. Kita dianggap baik. Di hari wafatnya Guru Daud Arif, kebetulan nisfu Sya'ban ya. Nah, itu ramai orang yang mengantar, ramai orang menyolatkan, gitu kan. Itu tanda orang baik. Begitu juga guru-guru kita yang lain. Tuan Guru Haji Ali meninggal, Tuan Guru Abdul Hamid Qurunain, Tuan Guru Muhammad Shibli dan lain-lain. Itu orang merasakan asar yang manfaat, minimal ilmunya, al ilmu yuntafa'u bih. Nah, jadi ilmu yang diberi manfaat itu kan jariah kata Nabi ya. Kalau meninggal dunia Bani Adam terputus amalnya kecuali 3. Yang pertama itu sedekah jariah. Saya yakin beliau-beliau itu pasti banyak sedekahnya, karena beliau dulu awal-awal membangun pondok. Saya udah merasakan sedikit banyak ada uang kita yang keluar gitu kan, walaupun ada juga wakaf dari pihak lain. Nah, mereka ada jariahnya. Yang kedua, anak yang soleh, mereka punya anak yang soleh yang mendoakan. Yang ketiga itu tadi ilmu yang bermanfaat yang terus mengalir. Nah, Guru Daud Arif mengajarkan kepada guru kita Kiai Muhammad Ali atau guru kita Kiai Hasan Basri. Nah, guru kita itu mengajarkan kepada kita mengajarkan itu terus. Itulah ilmu yang manfaat. Dan jadi, gairah perjuangan daripada pendahulu itu terus menerus ya. Terus. Sampai kepada guru, santri, pasti. hakim, beberapa rekan saya itu menjadi aktivis, Ya, beberapa jadi pengacara, jadi pejabat. Ya kita hari ini seperti ini kan karena guru-guru itu. Sepertinya ruhnya itu hidup di hari. Ya, hidup. Yang memberi semangat ketika mereka tamat sekolah, mereka itu menyala. Ya. Ketika sekolah biasa aja setelah mereka tamat, mereka pulang kampung menjadi tokoh. Menyala bangku. Ya. Jadi keren tuh guru ya. Ya kan kata Nabi itu kan man sanna sunatan hasanatan ya, siapa yang membuat satu perbuatan baik maka dia dapat pahalanya, falahu ajruha wa ajru man amila biha. Jadi beliau menanam, kita yang meneruskan, beliau terus metik. Nah, ini kan kebaikan. Nah, kebaikan beliau di dalam awal. Beliau wali itu. Kalau saya menyebutnya orang-orang yang meninggalkan athar, peninggalan-peninggalan yang baik. Tradisi karomah ini kan banyak di kalangan Nahdliyin. Ya. Jadi kalau orang tanya saya, Kiai Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah itu wali nggak? Bagi saya wali. Cuman mungkin orang tidak mengkeramatkan atau mengkultuskannya. Buktinya apa dia wali? Banyak sekali peninggalannya. Masih didengar. Berapa banyak orang yatim, anak yatim terbantu karena asas yang beliau letakkan. Beliau mendirikan Muhammadiyah, panti asuhan seluruh Indonesia ada.
SD, SMP, SMA, kampus, berapa banyak, ribuan universitas, ratusan universitas, rumah sakit, klinik, bantuan segala macam, dan membentengi umat ini dari pendangkalan akidah, gitu kan. Di daerah-daerah yang kita sedikit atau minoritas itu luar biasa. Maka itu beliau memetik hasil hari ini kayak Ahmad Dahlan. Menurut saya wali beliau itu bertahan sekian lama, 1 abad lebih, 1926, coba bayangkan sampai sekarang. Bertahan Muhammadiyah sampai sekarang dan makin besar, bahkan ada apa namanya pengurus cabang internasional di luar negeri, ya kan sebagian dosen Muhammadiyah atau apa namanya ya S1 S2 S3-nya ke luar negeri, gitu kan. Nah, mereka orang Muhammadiyah, sana ada komunitas muslim, mereka bentuk cabang, itulah jadi Muhammadiyah cabang Singapura, cabang Malaysia, cabang Australia, New Zealand, bahkan Eropa, gitu kan luar biasa itu. Sama dengan ulama-ulama lain. PHI tadi guru, PHI ini mengedepankan ilmu agama, apakah mengedepankan ilmu sosial sehingga orang-orang yang tamat PHI ini komplit guru, ilmunya komplit. Secara ilmu agama ya menguasai, ilmu-ilmu sosial bertahap mereka keluar itu mengerti mudah untuk memahami ilmu. Kalau bagi saya sebenarnya tidak ada pemisahan. Sama aja. Agama itu adalah ilmu. Nah, itu Rasulullah yang membawa ya, yang dititipkan amanah agama ini itu sekaligus mengajarkan kepada kita ilmu. Jadi tidak dipisahkan ini agama, ini ilmu. Karena kita dapat beraktivitas hari ini karena petunjuk dari Rasulullah juga kan, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita belajar agama, dan madrasah kita itu memang madrasah agama asalnya ya, walaupun kemudian ada improvisasi perkembangan dengan apa namanya sesuai kurikulum nasional gitu ya. Itu sah-sah saja, dan keilmuan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya ingat dulu guru-guru kita mengajarkan jangan alergi belajar bahasa Inggris memang. Karena itu bahasa yang Allah ciptakan, bahasa Tuhan. Kalau kita pandai bahasa Arab bagus, pandai bahasa Arab juga bagus. Nanti kita bisa menerjemah Al-Qur'an bahasa Inggris memang gitu kan. Internasional juga begitu. Dapat pergaulan-pergaulan yang lebih luas. Jadi ilmu agama iya, ilmu sosial juga iya. Menyesuaikan dulu, sesuai zamannya. Ketika bahasa Inggris itu dominan, kita belajar agar harus belajar untuk versi dengan yang terbaru. Ya karena dulu kan ada mungkin sebagai pemahaman teman-teman atau siapalah gitu kan, sehingga memperlemah bahasa Inggris bahasa surga, bahasa Arab bahasa surga, bahasa Inggris bahasa neraka, akhirnya malas bahasa Inggris gitu kan. Iya. Jadi menurut saya tidak cocok yang seperti itu. Ada ilmu dunia, ilmu akhirat. Ilmu itu dunia semua. Di akhirat nggak ada ilmu lagi. Kita mesti hasil aja lagi. Oh iya, gini guru ya, di PHI itu kan ada muhadarat. Itu kan sesuatu hal yang kayaknya beda di lembaga sekolah lain. Melatih. Mengedepankan anak muda itu melatih untuk berbicara di depan umum, bisa berorasi, dan itulah melahirkan setelah mereka tamat sekolah, mereka mampu berdiri di ruang yang luar biasa. Itu guru salah satunya ya. Terbiasa. Jadi ceramah itu begitu keluar dari sekolah udah biasa jadi khatib gitu kan ya, karena memang mental itu perlu ditempa gitu ya, dan itu dari sekolah gitu ya. Jadi ilmunya ada, kalau mentalnya kurang susah juga. Mentalnya ada nggak ada ilmunya ya ibarat orang memanah nggak ada anak panahnya gitu kan, ngeramput ngaradau. Ya itu sudah dilatih di waktu guru dulu, mungkin lebih lagi lah di zaman saya kan. Ya di sekolah ada dulu setiap Jumat, tapi kami juga buat mandiri ya. Kebetulan teman-teman tuh kan banyak jadi kaum ya. Saya kan alumni kaum nih. Kaum tuh kalau bahasa Indonesia apa garin ya? Bukan garin bahasa Minang sih. Marbot. Nah, marbot. Saya 2 tahun tuh di Masjid Ihsan tuh. Jadi kaum kan, jadi marbot. Adik saya tuh 6 tahun malah. Nah, jadi teman-teman yang tinggal di Masjid Sabilal Muhtadin Bengkinang, yang tinggal di Masjid Mujahidin Panglima atau di Masjid Raya, itu buat muhadarat di malam-malam tertentu. Ya teman-teman ini, malam ini kita ke sana yuk. Dan itu hiburan juga. Hiburan baik, hiburan dapat suasana baru ya, jangan hanya melulu di kitab. Hiburan jalan-jalannya, udah jalan kaki tuh. Tapi itulah adanya waktu itu asik. Hiburan tirang lirik juga lah.
Karena kita kan bisa lokal kan, laki-laki perempuan tuh kan. Kalau muhadarah kan bisa curi-curi dikit lah. Tapi sekali pandang aja. Pandangan pertama itu hadiah untukmu. Nazrul ula laka. Wa nazrul sani alaika. Kalau terpandang, udah. Tapi kalau terpandang, ulangi lagi, itu tidak boleh lagi. Oh iya, dulu kita buatannya dua sesi. Sesi pertama ini kan tentang untuk PHI tadi. Iya. Mungkin di sini ada pesan dan kesan guru kepada alumni, kawan-kawan semua agar Itu rekam nih? iya, itu rekam nih guru. Masya Allah. Guru datang itu rekam. Ya, gue sampaikan kepada kawan-kawan alumni ini agar bermanfaat di masyarakatnya, karena kan guru lebih senior. Mudah-mudahan nanti kawan-kawan PHI di rumah atau penonton ya tertarik lagi, semangat gairah PHI pejuang bangsa tadi. Karena ingat kawan-kawan, senyuman hari ini tidak serta merta hadir tanpa tangisan darah para pejuang terdahulu. Dari doa mereka lah sampai saat ini kita masih menjadi seorang yang mampu berdiri, bisa membahagiakan siapapun. Ya, gue usahakan dulu pada yang rekan-rekan alumni PHI biar semangat mereka menyala. Ya, orang tua itu kan ada 3 ya, yang melahirkan kita, yang menyerahkan anaknya kepada kita, itulah mertua. Yang ketiga yang mendidik kita. Jadi sebenarnya kunci surga itu 3 ini. Jadi nggak usah terlalu jauh-jauh kita mencari kunci surga itu, ada di sekitar kita, bahkan di rumah kita. Apalagi ibu kandung kita, gitu kan. Itu kunci surga paling tengah kata Nabi. Dan kata malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi, celaka orang yang memiliki orang tua, dua-duanya masih hidup, kalau salah satunya tapi dia tidak bakti, maka dia celaka. Amin, kata Nabi. Nah, 3 orang tua ini kita kenang terus. Jangan hanya ibu kandung atau ayah kandung, tapi juga mertua, karena memang meskipun umpama berpisah sama istri, bukan bekas mertua, tetap mertua. Dalam mazhab Syafi'i, karena batal bersentuhan dengan istri, ya kan? Tapi dengan ibu mertua tidak batal. Hatta kita berpisah pun dengan istri, dengan mertua tetap tidak batal. Nah, dengan guru juga demikian hendaknya. Kita sambung silaturahim. Saya la sum'ah wala riya ya, bukan takabur, bukan riya, kan merasa hebat. Demi Allah saya katakan ini ya. Setiap saya lewat makam guru-guru itu saya minimal salam dan Fatihah. Berapa tahun sudah saya tugas di Tungkal ini, lewat makam ayah itu pagi, sore. Itu selalu saya bacakan minimal Fatihah. Kalau bisa lengkap ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan ayat-ayat lain semampu saya. Kalau mama saya siang pulang ke rumah atau ada acara melintas, saya baca lagi. Jadi sehari itu bisa berkali-kali. Nah, itu kalau di situ. Lewat makam Darussalam, di situ banyak guru-guru kita. Ada guru Daud Arif, ada guru Abdul Wahab, ada guru Ardi, ada guru Syibli lain-lain. Saya sampaikan biar tersambung, kita dapat berkah juga, gitu kan. Jadi marilah kita kembali ya teman-teman yang mungkin lama tidak silaturahim karena kesibukan, karena macam-macam ya, mungkin bukan lupa tapi ada hal-hal yang menyebabkan teman-teman agak sedikit gangguan sinyal ya, mungkin karena jauh gitu ya, terputuslah sinyal tadi itu ke alma mater kita, ke tempat sekolah kita. Mari kita kenang kembali, kita dari sana loh, kita berasal, kita tahu ilmu, tahu adab ya kan. Dan hidup seperti ini ya karena didikan dan berkah guru-guru kita. Oke, itu peduli ya apa yang semampu kita. Kalau ada dukungan material, alhamdulillah. Tidak ada pun secara moral, kita mendoakan lembaga ini bertahan hingga hari kiamat. Bisa memberikan manfaat untuk umat, baik pendidikan, sosial, budaya, ekonomi dan lain-lain ya. Bagi alma mater kita, Perguruan Hidayatul Islamiyah. Dan saya merasakan itu ya. Saya merasakan keberkahan guru-guru itu. Kalau saya ceritakan banyak ya, apa yang saya dapatkan itu mungkin saya tidak seberapa ya. Khidmat, ta'zim, mungkin banyak lagi yang lebih ta'zim dan khidmat kepada guru-guru dan alma mater kita. Tapi itu pernah saya dapatkan gitu. Umpama saya mau ke Kalimantan Selatan, mau ziarah guru sekumpul.
saya beranggapan di sini banyak wali, banyak guru. Saya ziarah dulu sini. Insya Allah mereka itu kan satu frekuensi di alam yang sama, alam keabadian yang penuh dengan kebaikan di sana. Nah, kata orang itu al arwah junudun mujannadah. Arwah itu bertempat dia pada tempat yang sama. Ibarat burung-burung itu akan bertengger dengan jenis yang sama. Gak mungkin burung murai akan bermain dengan burung walet atau burung punai, enggak. Dia akan mencari teman yang sama, merpati juga begitu. Nah, orang-orang alim, para wali-wali Allah ini, mereka di tempat yang sama. Jadi saya sebelum ziarah ke Waliullah di Kalimantan, saya ziarah di sini. Dan ternyata saya banyak dapat kemudahan. Gitu. Saya mungkinlah satunya ya di Tungkal ini yang ketika haul guru kumpul itu masuk di dalam VIP. Tapi itu secara kebetulan, bukan karena undangan. Iya. Kebetulan. Iya. Bukan sesuatu yang datang dari lembaga entah. Bukan. Jadi saya sebelum berangkat, kebetulan mau jenguk anak juga waktu itu di Dalwa, Bangil. Saya ziarah di sini, Darussalam, Ayah, dan makam-makamnya lain saya ziarah. Saya ke Bangil, saya ziarah juga ke makam guru Bangil, Kiai Syarwani Abdal. Dan itu adalah guru dari guru sekumpul, Guru Ijai. Nah, saya baru sampai Bandara Surabaya, mau ke Kalimantan. Kawan di Kalimantan sudah nelpon. Ustaz, jadi tidak ke Banjar ini? Insya Allah jadi, Pak. Ini sedang di bandara. Saya tunggu, saya jemput. Saya kebetulan ada kendurian yang arah di situ. Jadi saya belum sampai, kendaraan sudah ada. Nah, naik Innova, dijemput di bandara. Kebetulan waktu itu sudah hampir jam 1. Kita makan dulu, makan sate Banjar. Ustaz mau di mana? Saya bilang mau ke sini, diantar tempat itu. Diantar ke situ, kebetulan kawan baik ya, kenalan. Beliau punya jabatan di Banjar, di Martapura itu. Saya diantar ke Bupati Banjar, Sultan Khairul Saleh Mu'tasim Billah. Waktu itu jadi bupati beliau. Dan kalau diurut-urut memang ada sedikit nasab ya, perkawinan adik kakek saya itu yang menikah dengan kakek beliau. Nah, itu masih bubuhan, bukan darah langsung, enggak, dari perkawinan begitu kan. Nah, terjadilah keakraban, tukar nomor handphone, dan saya dikasih keris waktu itu, keris pusaka Banjar yang katanya umurnya sudah 200 tahun lebih, itu besinya itu ada sekarang. Nah, pesan beliau, nanti Ustadz kalau ke sekumpul temui Guru Fauzan, sepupunya Guru Zaini yang kemarin ceramah di Tembilahan, di Sapat ya barusan ini. Kebetulan Guru Fauzan ini orang pengadilan agama, waktu itu masih aktif pengadilan. Ya kan? Kalau sekarang udah penuh nih sebenarnya, kata beliau pagi nih, orang udah susah masuk situ. Tapi cobalah, menjelang asar saya berdatang acara maghrib. Wah, memang susah masuk. Berdiri saya samping pintu, tak bisa lagi masuk. Tiba-tiba azan asar, kan orang harus sholat nih. Ini kayak sholat depan Ka'bah aja nih, semua sumpal dan kan. Nah, saya ketemu Guru Fauzan waktu itu, masuk. Saya dipersilakan masuk. Disuruh masuk aja. Pas mau sholat itu bingung sholat di mana. Kalau di luar nggak muat. Nah, di dalam itu ada VIP. Itu undangan khususon para habaib, undangan luar negeri, gubernur, bupati, terbatas itu. Jadi karena mau sholat harus ada ruangan, kata panitia boleh masuk ke dalam tali melingkar itu, tapi habis sholat keluar lagi. VIP, masuklah situ. Habis salam asar, salaman kanan kiri, Kiai Haji Amir Hamzah dari Jakarta, pimpinan Ponpes Darul Islam. Ngobrol lah, karena sebelum saya pernah ketemu beliau, dan ada murid beliau itu sepupu saya, menikah dengan keluarga beliau lah, karena Ustaz Saiful Abror kan. Nah, saya ngobrol. Nah, yang lain di ini ya diusir lah gitu. Ayo keluar. Saya karena ngobrol dengan Pak Yai, tidak diusir. Iya. Bertahanlah saya situ sampai maghrib, sampai haul selesai. Dapat sawab. Ya Allah, kok saya diberi kemudahan betul? Ya mungkin tadi ya dari awal saya berangkat
niat kita perbaiki, kita juga ziarah ke guru-guru yang ada di sini. Ya boleh jadi mereka berjumpa di alam lain. Nah, itu ada murid kita itu boleh jadi seperti itu. Ya kita husnuzon kepada Allah dan tawassul kepada orang-orang soleh yang dekat pada Allah. Itu salah satu contoh. Nanti salah dua, salah tiganya mungkin ada lagi. Banyak lagi ya. Nanti kita lanjutkan tentang ini, tentang nanti. Dingin Mi? Iya, Mak, sambil makan dulu. Next yang berikutnya. Kawan-kawan itu tadi pembahasan dari guru kita terkait PKI dan juga beliau tadi menyarankan agar kita menghormati Bang, orang tua ada kita, sausnya. menghargai guru-guru kita, jangan melupakan daripada alma mater yang pernah kita belajar di salah satu perguruan yang dimana perguruan tersebut adalah perjuang bangsa yang ini membuat negeri ini menjadi lebih baik. Ya, alhamdulillah kami pernah mengecap pendidikan di sana. Dan ya mudah-mudahan ya organisasi yayasan Said Berkah berdasarkan doa guru kita. Oke kawan-kawan ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.